Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang homoseksual dan lesbian. Sebelumnya, perkenalkan saya Yasni Wahdatun Nafisa beserta rekan saya Nur Fadilah dan Yopi Handayani. Langsung saja, materi yang pertama yaitu definisi mengenai homoseksual. Homoseksual terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, homo artinya sama atau serupa, sedangkan seksual yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Andi Hamzah, homoseksual merupakan ketertarikan terhadap sesama jenis kelamin. Menurut psikologi, homoseksual merupakan gangguan kejiwaan yang terjadi pada seorang laki-laki yang mana laki-laki ini berperilaku antisosial dan berkehendak sesuai hati yang agresif. Selanjutnya, definisi dari lesbian. Lesbian berasal dari kata lesbos yang berarti sebuah pulau yang di tengah Aegis, yang mana pada masa kuno mayoritas dari pulau tersebut yaitu wanita. Sedangkan secara etimologi, lesbian adalah homoseks antara sesama perempuan. Namun, secara terminologi, lesbian merupakan suatu ketertarikan untuk melampiaskan nafsu seksual perempuan dari jenis kelamin yang sama demi terpuaskannya nafsu tersebut. Materi selanjutnya yaitu homoseksual dan lesbian ditinjau dari psikologi. Dalam konsep fungsionalisme struktural yang dijelaskan oleh Talcott Person, masyarakat dilihat sebagai sebuah hal yang terdiri dari sistem atau unsur dalam sistem atau subsistem yang akan menentukan bagaimana kehidupan sosial masyarakat akan berjalan dengan baik. Menurut teori fungsionalisme struktural, maka ketika sistem atau subsistem dalam masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akan menyebabkan terciptanya penyimpangan diri seorang individu yang terkait dengan sistem maupun subsistem. Perilaku menyimpang yang muncul dalam diri seorang gay diakibatkan oleh sosialisasi dari sistem maupun subsistem dalam masyarakat yang berjalan tidak semestinya. Beberapa unsur masyarakat yang dapat dikatakan sebagai sistem yang membentuk masyarakat antara lain adalah lingkungan keluarga dan pergaulan. Dalam sudut pandang sosiologi, penyimpangan dimungkinkan terjadi karena seseorang menerapkan peranan sosial yang menunjukkan perilaku menyimpang. Bagaimana seseorang dapat memainkan peran sosial yang menyimpang sangat terkait dengan sosialisasi yang ia dapat dalam sistem masyarakat tempat ia berada. Dalam konteksnya, sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial, seorang gay pada awalnya memperoleh sosialisasi untuk menjadi homoseksual dari lingkungan dan keluarganya. Pada proses perkembangan anak remaja yang normal, biseksualitas remaja akan berkembang menjadi heteroseksual. Sebaliknya, apabila proses tersebut menjadi abnormal yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksogen atau endogen tersebut, maka biseksualitas tersebut akan berkembang menjadi homoseksualitas. Oleh karena itu, yang menjadi objek erotiknya adalah benar-benar seorang dengan jenis kelamin yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang homoseksual dan lesbian ditinjau secara psikologis. Secara normal, setiap orang akan merasa tertarik kepada orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu antara pria dan wanita. Keadaan tersebut kemudian menjadi abnormal saat ketika ketertarikan secara seksual bukan lagi terhadap lawan jenis, tetapi kepada sesama jenis. Ini kemudian dikenal sebagai penyimpangan seksual. Dalam keilmuan psikologi itu sendiri, cenderung mengabaikan permasalahan homoseksualitas, gay, dan lesbian atau menganggap orang dengan penyimpangan perilaku seksual itu sebagai orang abnormal. Meskipun demikian, telah banyak penelitian dilakukan sebagai follow-up
seputar penjelasan mengapa individu menjadi homoseksual. Keadaan ini tetap mengidentifikasikan bahwa homoseksual masih perlu dideskripsikan, disosialisasikan dengan stereotip negatif dan gagasan bahwa kaum gay dan lesbian sudah menjadi istilah internasional untuk studi psikologi yang membicarakan permasalahan gay dan lesbian. Dr. Joseph Nicholas, seorang psikologi klinis, menyatakan bahwa sepanjang hidupnya, tulisan Freud tentang homoseksualitas menunjukkan bahwa dia secara konsisten memahami homoseksualitas sebagai fiksasi yang tidak terselesaikan dan bukan sekedar preferensi. Berdasarkan pilihan bebas, dia menjelaskan bahwa homoseksualitas adalah penggelinciran atau keluar objek seksual alami. Freud menjelaskan bahwa penyimpangan yang ada dari seksualitas normal adalah turunan dari hambatan perkembangan dan infantilisme. Mengenai sebab akibat homoseksualitas, dia menulis bahwa penyimpangan seksual pada orang dewasa, penyimpangan, fetisisme, inversi homoseksualitas akan mengungkapkan sebuah penyebab yang mengarah pada fiksasi di masa kecil. Cameron menguatkan bahwa homoseksual sebagai sesuatu yang abnormal dalam teorinya, yang menyatakan bahwa gejala hubungan antar jenis seksual yang sama adalah suatu bentuk kelainan seksual atau sexual diversion. Hal ini disebabkan karena pola hubungan seksual tersebut yang tidak diakhiri dengan senggama heteroseksual, meskipun secara objektif dimungkinkan untuk mengadakan hubungan seksual. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hukum homoseksual dan lesbian. Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseksual selain berdasarkan Al-Quran dan hadis, juga berdasarkan kaidah fikih yang mengatakan hubungan seks pada dasarnya adalah haram, sehingga ada dalil sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah. Begitu pula ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan lesbian berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id, yaitu janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut atau kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut atau kain. Adapun beberapa pendapat, diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perilaku homoseksual beserta pasangannya dijatuhi had zina. Dan yang kedua, menurut Imam Malik berpendapat bahwa pelaku homoseksual beserta pasangannya dijatuhi hukum rajam. Tidak ada perbedaan hukum antara yang sudah menikah maupun yang belum menikah dalam penjatuhan hukumannya. Yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Qadir Audah berpendapat bahwa pelaku homoseksual dijatuhi hukum ta'zir. Dan yang keempat, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pelaku homoseksual dan pasangannya yang digaulinya dijatuhi hukum mati, baik pelaku dan pasangannya tersebut sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku lesbian, para ulama Islam pun berbeda pendapat. Ada 3 pendapat ulama Islam yang memberikan hukuman bagi pelaku lesbian ini. Antara lain, yang pertama, Imam Malik berpendapat bahwa hukuman yang diberikan bagi pelaku lesbian atau sihak ialah dengan cara dicambuk 100 kali cambukan. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas berpendapat bahwa seorang anak perempuan yang diketahui melakukan sihak atau melakukan hubungan seksual sesama jenis perempuan atau lesbian, maka hukuman baginya ialah dirajam. Adapun yang ketiga, menurut Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku lesbian atau sihak adalah hukum ta'zir.